Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat podcast Nurkobi. Kembali lagi di podcast kita hari ini yang membawa tema tentang mengenal TKIT Al-Jihad. Alhamdulillah kita sudah bersama dengan narasumber kita sekaligus tenaga pendidik dari TKIT Al-Jihad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Mon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Iya, sudah menjelang siang nih Bu ya. Atau Betul. mungkin sudah siang malah ini. Apa kabarnya Bu hari ini Bu? Alhamdulillah luar biasa, Allah Akbar. Masya Allah. Bu, ngomong-ngomong Bu nih ya, bisa ceritain sedikit nggak Bu tentang sejarah dari TKIT Al-Jihad Bu? Oke. Untuk TKIT Al-Jihad awalnya berdiri tahun 2011 2012. Tahun pelajaran ya, 2011 2012 karena kan di bulan Juli. Tapi waktu itu belum ada izin karena syarat izin itu harus berjalan 1 tahun terlebih dahulu. Kemudian kami mengajukan izin ke Dinas Kabupaten Bekasi, Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi itu baru mendapat izin tahun 2013. Gitu. Terus seiring berjalannya waktu, yang awalnya di bawah Yayasan Pendidikan Islam Uswatun Hasanah pada tahun 2016 beralih ke bawah naungan Yayasan Pendidikan Islam Sofatul Qalbi. Ya, gitu ya. Ternyata sebelum dari yayasan sudah ke yayasan lainnya sebelumnya Bu ya. Iya, betul. Berarti makanya itu ya alasannya ternyata TKIT Al-Jihad tidak bersama dengan kompleks di Bogor ya, tapi ada Betul. di perumahan Pilih ya. Beda sendiri, iya jauh sendiri. Tapi tetap menjadi keluarga dari Yayasan Pendidikan Islam Tetap, Sofatul iya Qalbi. sampai sekarang. Bu, ngomong terus apa sih program unggulan dari TKIT Al-Jihad Bu? Oke, untuk program unggulan TKIT Al-Jihad itu ada Maqamah Mahmudah, yaitu pendidikan karakter, terus everyday with Al-Quran. Setiap hari diajarkan dengan murojaah, membaca Iqra, dan lain sebagainya. Terus ada super skill itu keterampilan, termasuk di situ ada calistung, ada seni, dan ada keterampilan lainnya. Terus ada yang namanya semerbak. Semerbak itu kita melestarikan lingkungan, ya lingkungan sekitar. Seperti kemarin telah kita programkan untuk menanam kangkung, untuk menanam tanaman bunga dan sebagainya. Terus ada literasi. Literasi itu ada literasi bersama guru dan ada juga literasi bersama orang tua yang setiap 1 bulan sekali itu orang tua diwajibkan untuk tidak pulang terlebih dahulu. Membimbing anaknya. Membimbing anaknya atau menceritakan buku cerita anak yang telah disediakan oleh sekolah. Terus anak itu memilih sendiri buku cerita apa sih yang ingin diceritakan oleh orang tua sendiri gitu. Kalau ekstrakurikulernya tuh Bu, apa aja sih Bu? Ekstrakurikulernya itu juga termasuk di skill tadi ya. Ada seni musik angklung, terus ada seni musik tari, ada seni rupa yaitu melukis dan mewarnai. Ya, Ada 3. pastinya sudah memperoleh banyak piala Bu ya dari setiap program itu Bu ya. Alhamdulillah kita setiap ada event-event lomba-lomba kita selalu ikut sertakan anak didik kami. Dan alhamdulillah memiliki juara-juara yang luar biasa ya. Nggak harapan Bu pastinya 1, 2, 3. 1, 2, 3 pasti harus. Harus itu ya. Lalu Bu, apa sih model pembelajaran yang diterapkan oleh TKIT Al-Jihad Bu? Model pembelajaran tentunya bukan hanya 1 ya, karena kalau hanya 1 itu kita kurang mengeksplor. Jadi pertama berbasis bermain pasti, karena kan anak usia dini itu masa-masa bermain. Yang kedua berbasis project, yang ketiga berbasis pengalaman, yang keempat berbasis cerita. Jadi kami melalui bercerita
menceritakan kembali agar anak-anak itu dapat menceritakan kembali apa yang telah didengar dari Apa yang cerita. didapatkan ya Iya. di sekolah. Apa TKIT Al Jihad lebih fokus terhadap pendidikan akademik atau pembentukan karakternya tuh Bu? Kita fokuskan ke pendidikan karakternya dulu. Hmm. Karena akademik itu biasanya mengikuti perkembangan usia. Kalau pendidikan karakter tidak ditanamkan dari usia dini, dari pondasi pendidikan, karena usia dini itu merupakan pondasi pendidikan awal. Kita harus menanamkan sejak dini, Masa-masa kemasan menanamkan mereka ya. karakternya sejak dini. Lalu bagaimana cara TKIT Al Jihad menangani atau meningkatkan nilai-nilai agama dan kegiatan dalam belajar? Untuk nilai agama tersendiri, yaitu kami selalu membiasakan anak-anak setiap hari sholat berjamaah, sholat duha. Bahkan kita ajarkan tidak hanya sholat duha, tetapi sholat fardu, tidak hanya sholat sunnahnya. Dan ada murojaah, surat-surat pendek, doa harian, dan hadis Nabi juga kita ajarkan. Hafalan untuk murojaah pasti hafalan masing-masing juga Bu ya. Tidak, murojaah kan lebih ke bersama-sama. Iya, bersama-sama. Nah, nanti di kelas ada namanya buku prestasi. Jadi setiap anak beda-beda, sampai mana sampai mana sampai mana, diulang atau lanjut, diulang atau lanjut, itu tergantung anaknya sudah lancar atau belum. Iya, benar. Lalu bagaimana TKIT Al Jihad menyesuaikan model pembelajaran dalam kebutuhan anak-anak ya di era digital ini Bu? Kami selalu di setiap bulannya itu kami programkan anak-anak, selalu kita ajak untuk nonton bareng atau untuk melihat sesuatu atau yang ada di layar televisi, atau kami setiap guru kan kadang membawa laptop. Jadi di setiap kelas atau tidak, kalaupun tidak klasikal, tidak bergabung, itu kita biasanya memakai laptop anak-anak atau pakai musik Proyektor. atau bukan. Jadi ada laptop di depan, anak-anak duduk di bawah, karena kan kita tidak selalu duduk di meja, itu duduk di kursi. Tidak selalu anak itu duduk di kursi menghadap meja, itu tidak. Jadi bebas. Bersama-sama ya. Iya, jadi kita atur sedemikian rupa display kelas setiap bulannya itu berbeda-beda gitu, biar tidak bosan anak-anak. Lalu bagaimana peran orang tua dalam model pembelajaran dari TKIT Al Jihad Bu? Alhamdulillah peran orang tua itu sangat penting ya, pada kegiatan apapun orang tua selalu mendukung, Terlibat ya. selalu mendukung program-program kegiatan sekolah yang memang sudah diprogramkan dari awal, yang sudah disosialisasikan pada saat kegiatan pertemuan perdana wali murid itu biasanya sosialisasikan, dan orang tua juga selalu mendukung sampai saat ini. Contohnya apa tuh Bu yang orang tua mendukung? Tadi ya literasi ya yang baca. Ya, betul. Kegiatan literasi, kalau memang ada kegiatan yang belum terlaksana, dan orang tua juga selalu mengingatkan karena kan ada kalender pendidikan. Iya. Jadi orang tua, oh ini tanggal sekian nanti ada kegiatan ini ya Bu. Oh iya betul gitu. Jadi kita sebagai guru juga selalu saling mengingatkan antara guru dan wali murid, orang tua selalu mengingatkan, oh ini ada kegiatan ini ya Bu gitu. Oke, selalu diingatkan seperti itu, seperti literasi, dan kemarin P5 juga sangat mendukung untuk kegiatan-kegiatan lainnya. Lalu Bu, apa nilai karakter utama yang ditanamkan kepada anak-anak oleh TKIT Al Jihad? Tentunya banyak ya. Yang pertama kedisiplinan, yang kedua tanggung jawab, yang ketiga kemandirian, yang keempat rasa empati, yang kelima apa tuh? Sopan.
masih banyak sekali. Ada 10. Masih banyak sekali ya. ya, Soalnya 10 juga pembentukan karakter karakter di anak usia dini itu memang sangat dibutuhkan Bu ya. Betul. Lagi masa emasnya mereka soalnya. Iya. Jadi untuk di usia-usia seperti sekarang ini yang anak usia dini itu, kita memang harus selalu memancing untuk anak itu bisa berkembang sesuai dengan usianya gitu. Jadi kita selalu mengarahkan, membimbing. Tapi kalau memaksakan tidak, karena kan anak itu tidak boleh dipaksakan, tidak bisa dipaksakan, begitu. Seperti juga yang saya perhatikan TK ITL Jihad itu lebih banyak memberi pembelajaran itu di luar kelas ya Bu ya. Kegiatannya itu lebih banyak di luar kelas gitu. Kalau hanya untuk di dalam kelas terus itu pasti mengalami monoton atau bosan. Pasti anak itu bosan. Anak pada usia dini itu paling lama itu konsentrasi hanya 1 menit. Atau paling lama itu 5 menit lah. 1 menit sampai 5 menit. Selebihnya apalagi anak usia yang kelas A ya. Nah jadi kalau di dalam kelas itu kurang mengeksplor. Kalau di luar kelas, pembelajaran di luar kelas itu insya Allah bisa mengeksplor anak-anak, bisa sambil bermain, bisa lebih mengeksplor. Imajinasinya pun juga lebih berjalan dan berkembang ya Bu ya kalau di luar kan ya. Betul. Lalu Bu, apa target dan harapan Ibu untuk perkembangan TK ITL Jihad di masa depan yang datang Bu? Targetnya apa tuh Bu? Targetnya apa ya? Pertama, kualitas pendidikannya yang pasti. Yang kedua, TK ITL Jihad itu bisa dikenal di masyarakat luas. Terus yang ketiga, kita bisa menciptakan atau melahirkan generasi-generasi emas, generasi-generasi unggul untuk masa depan anak usia dini itu sendiri. Iya, pastinya yang sebelum mereka ke SD atau ke jenjang berikutnya, dari TK ini itu Bu ya, penting sekali anak-anak. Dari pembentukan karakternya, model pembelajaran mereka, suasana mereka, dan tentunya akademiknya juga tidak dikesampingkan. Tetap kita ajarkan dengan cara yang menyenangkan pastinya untuk mereka. Apa pesan Ibu kepada orang tua tentang pentingnya pendidikan anak usia dini Bu? Kami pesan kepada orang tua itu karena pada anak usia dini itu pada masa keemasan, jangan sia-siakan pada usia itu dan selalu ciptakan lingkungan yang aman dan nyaman. Terus untuk kegiatan pendukungnya yaitu difasilitasi sedemikian rupa agar anak itu berkembang dengan baik. Ya, pastinya seperti itu ya Bu ya. Oke Ibu, sekian dari podcast kita hari ini ya Bu ya. Terima kasih Ibu untuk waktunya. Sama-sama Mbak Fitri. Ini juga TK lagi libur ya Bu ya, hari Sabtu ya Bu ya? Iya betul, karena hanya 5 hari sekolah. Iya. Oke, makanya ini waktunya sangat long nih. Mau seharian juga ayo. Oke, sekian podcast kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan saksikan podcast kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.